Gimana nih? Ini adalah hari pertama saya bekerja, Pak. Di apa nih? Hitungannya kan pembangunan. Proyek ini. Di proyek ini. Proyek. Gimana caranya? Maksudnya saya kan orang baru nih. Kerjaan saya kan sebelumnya kan pernah di dapur masak, ya kan? Okay. Saya pernah masak. Habis itu kemarin juga sempet kerja kantoran. Ini kan proyek kan baru nih, kerjaan-kerjaan kayak gini. Makanya kamu tuh orang suka experience ya? Dari masak, terus kerja kantor, terus sekarang proyek tuh, maksudnya nyebrang itu karena memang kamunya pengen mencoba hal baru atau karena kebutuhan ekonomi atau apa? Saya orangnya tuh cukup idealis terhadap apapun. Jadi lagi pengen apa, saya kerjain. Nih sekarang kayak gini nih. Proyek pembangunan. Saya nyebur di situ. Ya udah berapa kali saya lompat buat nyebur. Oh, lompat dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain untuk nyebur. Kali. Ada kali saya lompat buat nyebur. Orang bilang katanya kalau misalnya lu pengen maju, lu nyebur dah. Saya nyebur, iya. Bener maju. Nyebur itu maju. Tolongin orang. Tuh nganyut. Nyeburnya tuh gini, mungkin Mas siapa namanya? Roni. Mas Roni. Mungkin nyeburnya itu maksudnya tuh berkecimpung di dunia tersebut. Mana banyak banyak apa? Sampah-sampahan. Iya, bukan nyebur ke kali. Ada tai lewat. Gue tanya, lah mau mana lu? Sono depan beli rokok katanya. Mentang-mentang lewat depan saya. Emang bisa ngerokok di kali? Kan air semua. Iya kan? Tai dah. Saya bilang kayak gitu, udah, minggir, makanya saya mau kerja, gitu. Ada beberapa hal yang harus dibenarkan dulu dari perkataan Mas Roni ini. Yang pertama, mengenai nyebur ya Mas Roni ya, nyebur. Berapa kali nyebur, bukan nyebur di kali harusnya. Berapa dibagi berapa? Bukan dalam konteks matematika kali bagi Mas. Maksudnya itu nyebur berkecimpung dalam suatu bidang. Misalnya Mas pengen menekuni dunia tarik suara. Iya. Makanya Mas harus berkecimpung. Mundur. Kalau misalnya kita tarik suara, kan kita kan ada yang mundur. Iya kan? Kalau lagi parkir nih, mundur. Ya, oke, saya itu ganti kali ya, bukan tarik suara. Penyanyi misalnya. Mas pengen berkecimpung dalam dunia penyanyi, ya Mas harus terjun ke dunia musisi, ke dunia penyanyi gitu. Dia ketiban orangnya. Kalau misalnya saya nyebur, lah. Bukan berkecimpung, terlibat, masuk ke dalam lingkungan. Bukan nyebur, jatuh, lompat gitu, bukan. Intinya, saya mau ada di proyek ini untuk pembangunan Indonesia. Banyak daerah-daerah terpencil yang pembangunannya tuh tidak merata. Nah, itu bisa. Makanya, saya di sini ingin berjuang untuk rakyat-rakyat kecil supaya pembangunan maju. Setuju teman-teman? Setuju. Sama siapa? Lah ini kan ada ceritanya ada orang. Ya ada. Saya kan di atas. Kayak ini. Gak ada ceritanya yang kan kita kerja. Ada demo-demo gitu. Gak ada. Ya itu demo-demo beda. Kan di atas ya kan. Itu mobil komando bukan steger. Yang di bawah ada yang dengerin. Iya itu mobil komando. Itunya semangatnya terpacu. Itu mobil komando, gitu. Bukan steger. Kalau intinya kan saya pengen berkecimpung di dunia proyek ini. Ya boleh, kalau mau berkecimpung ke dunia proyek boleh. Ya ini berarti baru pertama kali. Ini kagak ada palanya nih. Ya emang helm buat pala emas. Kalau helm udah ada kepalanya berarti helm itu ada yang memiliki. Kalau helm udah ada kepalanya. Lah saya lihat di mana proyek-proyek, lah itu helm ada palanya. Ya iya, itu artinya udah ada yang punya. Kagak ada palanya nih. Itu karena udah ada yang punya. Ya Mas yang pakai, jadi ada palanya, pala emas. Sama kayak ini helm juga nggak ada pala. Ini punya saya. Ketika saya pakai, baru ada pala saya. Gitu loh. Ya. Gitu Mas. Nah Mas kalau mau kerja di proyek. Ini dari rompinya dulu nih. Ini kan ngebedain nih. Ya. Kalau buat pekerja nih warnanya hijau. Ya ada warna-warna khusus gitu sebenarnya. Ya. Saya sih kurang mengerti banget ya. Ya. Takutnya saya salah. Kayak warna putih itu biasanya warna orange, warna hijau. Stabilo itu misalnya orang lapangan, ada warna oranye misalnya kayak
yang ninjau atau apa gitu. Iya, Jadi iya. ada warna khusus. Kalau saya sih kurang begitu tahu. Saya juga kan di sini mah juga pekerja lapangan. Iya, benar. Abangnya udah berapa lama nih? Ini siapa nih kalau boleh tahu? Yang saya? Saya, abang. Saya Pak. Abang? Oh. Abang siapa namanya? Saya kebetulan nama saya David. Kebetulan? Kebetulan David. Kebetulan? Namanya Iya, kebetulan? namanya David. Ya maksudnya kayak bahasa basi. Saya David lah gitu. Iya. Iya. Bang David nih, saya manggilnya abang aja ya? Bebas, boleh. Abang boleh. Biasanya kalau sama anak-anak buah yang lain dipanggilnya apa? Biasanya kalau sama anak buah saya biasanya Mas bisa Pak, kadang Pak. Pak David gitu. Pak David. Pak David udah berapa lama nih kerjain? Udah berapa banyak bangunan yang pernah Pak David bangunin? Udah berapa banyak bangunan yang Pak David kerjain kali? Lah kan bangunan kan dibangunin. Kalau misalnya kita bangun dari awal, berarti udah ada bangunannya. Bangunan kalau di renov itu bukan bangunin, ya di renov aja. Nggak ada istilah bangunan dibangunin. Ini tanah kosong. Saya mau bangun rumah misalnya. Ya, istilahnya bangun rumah aja. Ya bisa juga, tolong bangunin rumah. Ya tapi janggal. Nah, ya kan? Tolong bangunin rumah di sini, di tanah kosong. Dicari-cari, tidur di mana nih rumah? Ternyata kan kagak. Dimulai dari apa? Ngecor dulu. Fondasi dulu. Ya, itu kan? udah tahu. Saya baca-baca itu karena kalau misalnya saya ingin bekerja, saya harus tahu pekerjaan saya apa, gimana cara ngerjainnya, ya kan? Background-background kayak gitu tuh, yang saya pengen. Betul. Itu kan teori-teori. Nah, teori-teorinya. Bapak Pak David ini kan udah prakteknya udah sering nih. Ya. Pengalaman berapa lama? Udah. Saya kalau untuk kerja proyek gini kurang lebih Ada 10 tahun. ya sekitar 3 sampai 10 tahun lah. Kejauhan, Pak. Apa? 10 Saya lupa kalau nggak 11 ingat. tahun. Saya lupa ingat. Misalnya. Dari tahun berapa deh? Dari awal banget itu. Rokok, Pak? Ada. Saya awal banget itu ngerjain proyek Kotak, itu. Pak, kotak. Ada juga. Enggak. Saya awal Helm, Pak. Ada juga saya. Saya awal ngerjain. Helm. Ada juga. Ember. Ember juga udah ada. Saya awal Apa yang ngerjain. kagak? Saya, Pak. Nggak usah. Saya nggak perlu Mas. Belum ada kan? Ya belum ada tapi saya nggak perlu. Saya nawarin aja nih. Ya saya nggak perlu. Saya nggak jadi jawab pertanyaannya. Kacang. Mana kacang sih? Helm ini mah. Lah, lu yang bilang kacang. Berapa tahun jadinya? Ya itu kurang lebih 3. Mulai itu kalau nggak salah 2010 lah. 2010. Sampai Iya. sekarang belum jadi. Belum jadi apa? Udah jadi belum bangunan nih? Kalau Ya udah banyak saya ngerjain. Berapa banyak? Mas tahu rumah di daerah Cipete Raya yang gede banget? Wah, gede banget itu ya. Yang depannya ada kolam. Iya. Kolam apa tuh? Kolam ikan. Enggak, kolam pertanyaan apa? Kolom. Apa ya? Kolom itu. Kolam. Kolam ikan. Kolam ikan. Kolam ikan. Ikannya gede-gede. Ya kan? Ikannya ada. Kan kelihatan dari jalanan itu yang di Cipete kan? Iya. Cipete Raya itu. Iya. Nah, itu abang yang ngerjain abang. Kebetulan saya cuman waktu itu ganti air kolam. Iya. Ya Allah, lebay banget monyet. Lebay banget monyet. Iya, kalau ganti air kolam doang mah berarti abang bukan yang ngerjain proyeknya, Bang. Ya, saya pikir abang yang ngerjain proyeknya. Aduh. Abang nih gimana sih? Saya kan dari tadi ekspektasinya abang udah senior, iya kan? Ternyata kagak. Ya. Tapi Mas tahu Tahu taman saya. yang di Tebet. Taman yang di Tebet, Iya. yang gede banget itu. Yang gede banget hutan sekarang kota. taman kota. Sekarang Taman ramai kota. orang pada berkunjung ke sono kan. Iya. Taman Tebet tuh. Itu abang juga yang Taman, ngerjain. Mas tahu nggak? Tahu saya. Tahu, pernah ke situ nggak? Pernah lewat Nah, doang. depan itu tukang pecel ayam enak dah. Abang nih gimana sih? Coba Mas dong. Dia Ya. juga pengen kaget. Pengen ya? Dia juga pengen kaget kayak gitu. Monas Bang, Monas. Monas. Yang di atasnya itu Emas kan ada tuh. Lapisan emas kan? lapisan emas kan gede tuh. Gede banget itu. Siapa yang kerjain? Itu Mas yang ngerjain. Pemerintah. Saya pikir Mas. Bukan. Oh. Kan saya baru. Oh, iya, Kan saya baru.
Di bidang ini, proyek-proyek ini itu saya baru, makanya saya pengen belajar. Oh, boleh. Karena emang pengen, apa ya, saya minat sama arsitektur. Ya, bangun rumah itu ada filosofinya, Mas. Nggak bisa sembarangan. Ada filosofinya. Ada filosofinya, nggak bisa sembarangan. Misalnya, rumah pintu menghadap ke barat. Rumah pintu menghadap ke barat, itu tidak secara ini tuh kurang bagus. Kurang bagus? Kurang bagus. Karena nanti matahari sorenya ketika terbenam, itu nanti akan nyenter. Jadi terdepan rumahnya, itu akan panas, hawanya panas. Hawanya panas? Hawanya panas, karena akan masuk lewat jendela. Itu matahari langsung Matahari kan dari timur. Matahari kan dari timur. Iya. Tenggelam di barat kan. Tenggelam di barat. Nah, kalau misalkan pintu hadap barat, otomatis kan akan ada jendela. Ya kan? Berarti kan fasadnya kan berarti akan banyak jendela. Nah, itu akan panas masuk ke rumah dan itu bikin rumah kita hawanya jadi panas. Itu nggak bagus, Mas. Kalau rumah pintunya menghadap utara? Rumah pintu menghadap utara itu oke. Itu oke? Itu oke. Tapi tergantung nih, kalau misalkan menghadapnya ke utara, itu kita harus lihat juga. Kira-kira di sebelah barat atau sebelah timurnya itu mau kita bangun apa gitu. Jadi jangan sampai di sebelah baratnya itu misalnya kita bangun kamar utama. Karena itu nanti akan bikin hawa panas buat malamnya jadi nggak enak. Bener. Gitu. Jadi kalau bisa di sebelah barat, kamar itu ada di sebelah timur. Jadi kalau bisa tuh di sebelah kanan tuh entah ruang apa gitu yang mungkin tidak terlalu menjadi tempat untuk yang membutuhkan kenyamanan banget. Gitu. Pintu menghadap Bapak. Itu misalnya. Itu menghadap apa maksudnya? Iya misalnya, Pak, panggilin pintu gitu. Suruh ngadep saya. Datang tuh pintu. Ketik. Kenapa Pak? Gitu. Katanya manggil saya. Duduk kamu. Nih kenapa kemarin saya kagak dibuka? Itu kata pintunya. Kata bapaknya. Makanya pintu menghadap Bapak itu gimana tuh? Pintu itu kan benda mati. Gitu. Kan bisa dibuka. Paling kalaupun pintu menghadap Bapak, kaget. Karena? Door. Pintu door? Iya. Karena dia pasti akan kaget. Gitu. Gitu aja, Mas. Pintu menghadap ke atas? Pintu menghadap ke atas, itu bunker jatuhnya. Itu bunker. Itu hanya bisa digunakan sesekali. Tidak baik untuk ini. Untuk kebutuhan sehari-hari itu tidak baik. Secara rumah, pintu menghadap ke atas itu tidak bagus. Penting kagak rumah punya tembok? Penting. Untuk apa? Untuk menghalangi. Untuk ini aja nih, pengetahuan aja nih. Sebenarnya gini, bukan tembok, tapi pembatas. Nah, pembatas itu ada beberapa jenisnya ya, Mas ya. Ini sekedar info. Kalau dunia ini tidak ada batasnya? Kalau dunia ini tidak ada batasnya, maka orang akan berlaku sesuka hati mereka. Gitu. Jadi tidak ada batasan. Makanya dalam kehidupan kita itu harus memegang sebuah prinsip. Benar. Di mana itu akan menjadi tembok kita. Harus ada sekat-sekatnya. Harus ada sekat-sekatnya. Gitu, benar. Gitu. Apa? Ruang tamu, ruang kamar tidur, kamar mandi itu harus disekat. Iya, benar. Kalau misalkan kita terlalu luas, terlalu terbuka, itu menciptakan sebuah kondisi yang mungkin bisa dibilang tidak lagi menjadi sebuah privasi dalam kehidupan berumah tangga ya. Gitu, Mas. Bener. Iya. Kamar mandi tuh dia pakai sabun gak dia mandi? Kamar mandi. Nah, ini pertanyaan menarik nih, Mas. Nah, gimana? Seputar kamar mandi. Apakah kamar mandi pakai sabun? Kan dia kan mandi nih. Betul. Kalau misalnya kagak pakai sabun, masih bau. Kagak bersih. Kagak bersih mandi. Iya. Ntar nggak diajak ke Indomaret. Kagak diajak ke Indomaret itu kamar. Percuma pakai sepatu. Makanya. Iya, bener. Mandi saya sepakat. Gimana tuh? Kamar mandi itu harus pakai sabun. Sabun dalam kamar mandi itu ada berbagai jenis macamnya, Mas. Iya, ada sabun cair. Ada sabun cair, ada sabun batang. Ada itu sabun batang. Untuk personal yang masuk ke dalam. Untuk pribadi yang masuk ke dalam kamar mandi untuk menggunakan kamar mandi tersebut. Jadi terserah yang masuk. Terserah yang masuk. Iya, nyamannya mana? Semua ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau sabun cair itu biasanya busanya sedikit. Gitu. Tapi biasanya sabun cair itu dia non SLS. Jadi dia tidak ada parfum atau jadi dia aman untuk kulit sensitif. Bener. Kalau sabun batang itu biasanya dakinya ngumpul kalau misalnya kita sabunan. Makanya kalau misalnya sabunan tuh di bawah suka ini kan nyangkut kayak lemak-lemak gitu kan. Bener. Nah, itu sabun batang. Itu sabun batang. Sabun batang sebatangnya berapa? Sebatang tergantung. Sebungkusnya? Sebatang sebungkus. Kayak cerutu sistem sabun.
Sebungkus isinya sebatang. Apa? Isinya sebatang. Isinya sebatang. Ada yang sebatang, tergantung. Tergantung lagi nih, Mas. Gimana? Ada yang sisinya 10, Iya. ya kan? Tapi kan kita pakai sebatang aja udah bisa. Sebatang aja udah bisa. Sebulan ya kan? Bener. Iya. Kadang sampai kita pakai sampai tipis sampai patah, Iya. baru kita ganti. Segini, bener. Iya. Kadang kita begini nih, saking kita sayang ya kan? Sampai masuk. Sampai Mas, Sampai hilang. bukan hilang, apa busanya sabunnya kegerus sama air. Bener. Gitu. Sampai tipis banget dah ya. Heeh. Berarti kamar mandi tuh pakai sabun. Pakai sabun. Ada sabun orang, ada sabun yang buat kamar mandi tersebut atau pewangi atau pembersih lantai dan juga Iya. ya kan? Nah. Kamar tidur deh, Bang. Kamar tidur. Kamar tidur. Heeh. Bangunnya jam berapa, Bang? Kamar tidur itu kebalikan kamar tidur itu. Ini kamar tidur. Ini filosofi lagi. Ini kamar tidur. Ini pertanyaan filsuf. Oh, gimana Ini tuh, Bang? filsuf. Ini saya pengen belajar nih, Bang nih. Kebetulan nih, Bang. Ya, boleh. Wah, Kamar rokoknya beda ya, Bang? beda. Iya, Kalau udah bener. senior udah beda. Bener. Gimana, Bang? Kamar tidur itu sebenarnya itu adalah kebalikan dari manusia pada umumnya. Wow. Jadi kamar tidur itu kebalikan dari manusia pada umumnya. Betul. Karena kamar tidur itu dia akan beraktivitas ketika kita sedang tidur. Pas kita tidur, Dia beraktivitas. Pas kita bangun, Dia dia tidur. akan istirahat. Karena kitanya pergi, jadi dia kosong. Dia tidur? Kekosongan itulah yang membuat dia bisa beristirahat. Oh, iya. Isi adalah kerja, kosong adalah istirahat. Berarti emang kagak boleh sembarangan ya, Bang, kalau misalnya bikin kamar tidur ya, Bang? Kalau bikin kamar tidur nggak boleh. Nggak boleh ya? Ada beberapa hal yang Ntar harus dibangun. diperhatikan benar. Iya. Makanya kadang ada orang tidak nyaman dengan kamar tidurnya sendiri. Karena? Misalnya kamu siang pakai tidur itu kamar, malamnya kamu tidak akan nyaman di kamar tidur itu. Bukan karena manusianya yang kebanyakan tidur, tapi karena kamarnya terlalu overuse. Siang kita pakai tidur, malam lagi mau kita pakai tidur, kita jadi nggak nyaman. Makanya kita ada istilahnya begadang. Oh, dari situ? Dari situ. Oh, jago juga, Bang ya? Kamar Kayak tidur gitu-gitu. itu punya nyawa, Mas. Jadi tiap bangunan yang ada di situ, di dalam rumah kita tuh Betul. ada ininya ya? Ada fungsinya, ada kegunaannya masing-masing gitu. Kamar pas deh, Bang. Kalau misalnya duitnya kelebihan, ada kembaliannya kayak gitu. Ini pasnya berapa nih misalnya nih? Ini kalau kita ngomongin ukuran rumah, ya kan? Ini kan ukuran meteran nih. Ya, Misalnya 3 kali 4 meter. Pasnya segitu tuh. Tapi kita kasih misalnya 12. Kan lebih tuh. kamar pas itu jarang ada di rumah-rumah konvensional, Mas. Biasanya di mana? Kamar pas. Kamar pas itu biasanya ada di rumah-rumah yang kelasnya itu udah elit. Rumah-rumah yang kelasnya elit. Yes. Daerah Pondok Indah, Ya, bisa. Menteng. Menteng, betul. Iya bener, Cipete. Betul, iya. Kan? Kenapa di rumah-rumah elit harus ada kamar pas? Karena Karena agar dia merasa cukup. Ketika tidak ada kamar pas, dia akan ngerasa butuh kurang terus gitu. Sedangkan orang yang ekonominya belum seelit itu tidak perlu kamar pas karena dia harus mencari sesuatu agar dia merasa cukup. biar agak lebih dulu gitu ya. Rumah Mas ada kamar pas nggak? Ih, kagak ada. Nggak ada. Kagak ada. Rumah saya nggak ada kamar pas. Kagak ada. Tapi lihat rumah orang-orang kaya. Ada kamar pas? Nggak ada. Kagak Mas, kalau kagak nggak ada, lah. ya jangan Nggak diomongin, ada. Bang. Ada yang nggak ada juga. Oh. Makanya kadang yang nggak punya kamar pas di rumahnya, pasti mereka akan merasa akan merasa tidak bersyukur, kurang. Oh, kurang terus ya. Iya, itulah pentingnya rumah kamar pas. Sekarang ada istilah rumah minimalis, Mas. Minimalis itu apa itu? Rumah minimalis itu Minimal ada listnya. itu juga bisa. Iya kan? Iya. Minimalis itu minimal ada listnya. Kalau kagak ada listnya, ya. Kebeli semua. Iya. Kalau nggak di list. Iya bener. Gimana? Rumah minimalis itu, Kalau ada minimalis, ada maksimalis. betul. Itu Mas tahu. Rumah minimalis adalah rumah dengan
Konsep kecil? Konsep kecil, tapi... Rumah-rumah orang bogel? Bukan. Kurcaci? Bukan. Saya bisa nempatin rumah itu. Rumah apa? Rumah minimalis saya bisa nempatin. Dan cocok buat anak-anak muda seperti Mas ini, rumah-rumah minimalis. Apalagi Mas, mohon maaf sebelumnya, saya... maaf kalau misalkan, kalau nggak sopan nih Mas. Iya. Nggak apa-apa. Mas sudah apa? pernah makan ketoprak? Maaf nih. Bukannya... Saya nggak mau ngomongin itu, Mas. Ya. Cuma... itu Mas. Nah, kenapa emang? Rumah minimalis itu sangat cocok untuk orang yang sudah pernah makan ketoprak. Jadi ini bisa diukur dari Apa gaya yang hidup. dia makan? Gaya hidup. Gaya hidup. Nice. Itu ya? Gaya hidup. Karena ada beberapa orang yang kita sebut ketoprak aja, dia nanya, apa ya itu? Oh. Itu adalah orang-orang dengan kehidupan yang maksimalis, Mas. Oh, orang-orang yang secara ekonomi itu udah kagak makan ketoprak lah ya? Ketoprak. Iya kan? Iya. Ketoprak kan ya kita-kita nih, ya kan? Yang santai-santai, gitu. Nah, ya kan? misal nih kayak Mas ke mall. Di mall, di depannya ada tukang pedagang kaki lima. Iya. Mas akan makan di mana? Kaki lima Kaki lah. lima, Iya. minimalis. Itu, Mas. Mas Iya, rumahnya iya. minimalis. Kalau yang maksimalis, dia akan makan ke restoran, bukan di mall juga. Oh. Gitu. Jadi emang buat orang-orang hitungannya sederhana lah ya. Iya, sederhana. Iya. Tapi Mas pernah makan ketoprak? Pernah? Pernah. Kan itu tuh, apa, bumbu kacang, ya kan? Diulek kan tuh. Pakai cabe. Pakai timun. Cak. Pakai toge. Iya. Ya kan? Bihun. Iya. Baterai. Nggak ada baterai biasanya. Di tempat saya ada baterai. Tapi bukan ditaruh di ketoprak. Buat center paling. Melinjo. Nggak ada belinjo. Emping, kalau emping mungkin ada lah. Salak. Salak nggak ada. Pion. Pion nggak ada. Mas jujur deh. Mas, lihat mata saya. Mas. Pernah makan ketoprak nggak sebenarnya? Jujur. Saya capek nih kalau kayak gini nih. Jujur, Mas. Jujur, saya nggak tahu apa itu ketoprak. Kenapa? Ketahuan. Kenapa saya nggak tahu ketoprak? Karena sebenarnya saya adalah orang yang punya proyek ini. Dan kamu dari tadi saya ajak ngobrol, kayaknya jawaban kamu ngawur gitu deh. Jadi, Mas adalah pemilik proyek. Jadi orang ini, Itu adalah saya. yang mana Mas? Yang ini saya, yang ini istri saya. Yang ini yang gondrong. Istri saya dulu gondrong. Yang ini, yang Mas yang mana? Tadi Mas yang gondrong katanya. Kadang-kadang berubah. Kadang-kadang istri saya adalah saya. Kadang-kadang saya adalah istri saya. Apa? Anda saya ajak untuk bekerja di proyek ini ternyata tidak memiliki kapabilitas untuk bekerja. Jadi, mohon maaf. Anda saya pecat dari proyek ini. Mas, maafkan saya. Saya tidak mengetahui kalau Mas adalah Panggil saya Robert. Mas Robert. Yang sangat terkenal itu. Saya adalah orang terkenal itu. Saya suka menyamar untuk melihat apakah orang yang bekerja sama saya adalah orang yang punya kapasitas. Ternyata Mas tidak. Mas David tidak memiliki kapasitas. Maafkan saya. Tidak perlu. Tidak Saya perlu. ingin memohon maaf, Mas. Tidak perlu. Saya niatnya tidak ada untuk... Ini pesangon kamu untuk hari ini. Silakan kamu pergi dari sini. Mas, Sementara. tapi saya butuh uang ini, Mas.
Tidak. Ini untuk pengobatan. Tidak. Mas, beri saya kesempatan sekali lagi. Kamu hanya ingin melihat hartaku. Kamu tidak melihat perjuangan keluargaku seperti apa. Uang itu aja, aku ngetes. Ternyata kamu ambil. Kalau kamu punya prinsip, uang berapapun itu tidak bisa membeli harga dirimu. Percuma, saya bekerja dengan orang sepertimu. Silakan. Silakan pulang. Saya tidak mau melihat Anda di sini lagi. Tapi saya butuh pekerjaan ini, Mas. Adik saya sedang sakit, Mas. Dan saya membutuhkan uang untuk pengobatannya. Mas. Adikmu sakit apa? Flu. Sumeng. Mungkin ini bisa sedikit membantu. Anggap itu sebagai uang terakhirmu di sini. Tapi tidak perlu, Mas. Saya ingin bekerja. Izinkan saya untuk bekerja. Cukup. Jadi saya harus pergi dari proyek ini. Silakan kamu pergi. Biarkan aku menikmati malam ini bersama aku dan secangkir kopi. Saya nggak ada tangga, Mas, buat